Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat dalam belajarnya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Dan Ibu sudah mempersiapkan presensi kehadiran di Google Form yang Ibu sudah kirimkan melalui WhatsApp Group. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir atau presensi terlebih dahulu. Pada hari ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang bentuk interaksi sosial disosiatif. Tujuan dari pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan dan menyebutkan bentuk interaksi sosial disosiatif. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian bentuk interaksi sosial disosiatif. Adakah yang sudah mengetahui apa itu bentuk interaksi sosial disosiatif? Ya, jadi pengertian bentuk interaksi sosial disosiatif merupakan bentuk interaksi yang mengarah kepada pertentangan dan terjadi karena adanya perbedaan pendapat atau pandangan dan bersifat oposisi. Bentuk interaksi sosial disosiatif ini berlawanan dengan asosiatif karena rentan terhadap perpecahan atau konflik. Selain itu, bentuk interaksi sosial disosiatif juga dapat merenggangkan solidaritas antar masyarakat bahkan negara. Adapun bentuk-bentuk dari interaksi sosial disosiatif seperti kompetensi atau persaingan, kontravensi, dan pertentangan atau konflik. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang persaingan atau kompetensi. Persaingan atau kompetensi merupakan suatu proses di mana individu atau kelompok saling mencari keuntungan atau kemenangan tanpa memakai kekerasan. Persaingan atau kompetensi ini dapat berdampak negatif maupun positif apabila salah dalam menyikapinya. Contoh persaingan yang berdampak positif seperti perlombaan, antara lain perlombaan 17 Agustusan, Piala Dunia, Olimpiade, dan perlombaan lainnya yang adil dan cara menyikapinya dengan jujur. Sedangkan persaingan atau kompetensi yang bersifat negatif seperti ditandai dengan adanya kekerasan, bullying, mencontek, bermain curang, mengintimidasi, dan sebagainya. Selanjutnya, atau yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang kontravensi. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi dari individu terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontravensi ini ditandai dengan adanya gejala-gejala ketidakpastian mengenai diri seseorang atau terhadap kepribadian seseorang. Kontravensi ini apabila difasilitasi dengan baik, maka akan berubah menjadi sebuah persaingan atau kompetensi. Akan tetapi, apabila disampaikan dengan buruk, maka kontravensi itu sendiri akan berubah menjadi sebuah konflik atau pertentangan. Contoh dari kontravensi itu sendiri seperti memfitnah, membuli, mengintimidasi, berkhianat, menghasut, bergosip, dan melakukan kekerasan baik fisik dan atau non-fisik seperti melalui tulisan maupun lisan. Ya, jadi yang ketiga atau yang terakhir, Ibu akan menjelaskan tentang konflik atau pertentangan. Adakah yang tahu pengertian dari konflik atau pertentangan? Ya, jadi pengertian dari konflik atau pertentangan adalah suatu proses individu atau kelompok untuk memenuhi tujuannya dengan jalan saling menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Menurut Surjono Sukanto, penyebab terjadinya sebuah konflik atau pertentangan yaitu adanya perbedaan pendapat, adanya perbedaan perasaan individu, adanya perbedaan pandangan, dan adanya perbedaan kepentingan baik dari kepentingan individu maupun kepentingan politik. Selain itu, penyebab terjadinya sebuah konflik menurut Surjono Sukanto juga terjadi karena adanya perubahan-perubahan sosial yang secara cepat
sehingga dapat memberikan suatu disintegrasi sosial pada masyarakat. Meskipun lebih sering membawa dampak negatif seperti kerusakan materi dan kerusakan korban jiwa maupun kerusakan lainnya, akan tetapi konflik juga dapat membawa dampak positif. Contoh dari konflik yang berdampak positif yaitu semakin menguatnya solidaritas suatu kelompok karena adanya musuh yang sama. Sedangkan contoh konflik atau pertentangan yang berdampak pada negatif yaitu adanya persaingan dalam merebutkan suatu barang diskon sehingga terjadi adanya adu pukul antar kelompok atau individu karena salah satu pelaku tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Selanjutnya, Ibu akan membahas atau menjelaskan tentang bentuk-bentuk dari konflik atau pertentangan seperti antara lain konflik rasial, konflik pribadi, konflik antar kelas sosial, konflik politik, dan yang terakhir yaitu konflik internasional. Konflik tidak hanya terjadi dari individu ke individu, akan tetapi konflik juga dapat terjadi antara individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, maka dapat disampaikan melalui WhatsApp group. Kemudian kita akan bahas secara bersama-sama. Selain itu, setelah menyimak video pembelajaran pada hari ini, maka anak-anak diwajibkan merangkum materi yang ada di video pembelajaran. Dan Ibu akan mengingatkan bahwa setelah merangkum, maka tahap selanjutnya yaitu mengerjakan kuis melalui Google Form yang telah Ibu share atau bagikan linknya di WhatsApp group. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan anak-anak. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.